Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Fajar dengan NIM 28025813664, mahasiswa BINUS University dari Prodi Computer Science. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari tugas saya. Yang pertama yaitu mengenai Cloudflare Outtake 2 Juli 2019. Pada presentasi ini, saya akan membahas kasus Cloudflare Outtake yang terjadi pada 2 Juli 2019. Kasus ini menarik karena gangguan global tersebut bukan disebabkan oleh kerusakan hardware, tetapi oleh sebuah aturan regular expression pada Web Application Firewall atau WAV. Kesalahan tersebut menyebabkan penggunaan CPU meningkat secara ekstrem dan akhirnya membuat banyak layanan Cloudflare tidak dapat memproses request secara normal. Untuk kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa sebuah aturan deklaratif yang terlihat sederhana dapat memiliki kompleksitas eksekusi yang sangat besar. Ketika aturan tersebut dijalankan pada sistem dengan konkurensi dan traffic yang sangat tinggi, masalah kecil dapat berkembang menjadi kegagalan sistem secara global. Karena itu, software modern harus memperhatikan bukan hanya correctness, tetapi juga performance, scalability, konkurensi, dan reliability. Menurut saya, pelajaran paling penting dari kasus Cloudflare adalah bahwa testing dan deployment harus dirancang untuk mencegah satu perubahan kecil menjadi single point of failure bagi keseluruhan sistem. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam pemrograman modern, pemahaman terhadap paradigma, kompleksitas algoritma, konkurensi, serta praktik deployment dan monitoring sangat penting untuk menjaga reliability sistem berskala besar. Untuk soal nomor 2, pada soal nomor 2 saya membahas kasus GitHub AI Control pada Januari 2026. Masalah utama yang terjadi adalah keterlambatan data sesi Copilot agen akibat query database yang tidak efisien dalam pipeline pemrosesan data. Kesimpulan dari kasus ini adalah asynchronous processing dan konkurensi dapat meningkat performa jika resource pendukung mencukupi. Namun, jika database menjadi bottlenecks, konkurensi yang terlalu tinggi justru memperburuk performa. Karena itu, sistem modern harus mengoptimalkan seluruh pipeline mulai dari query, database, sampai monitoring dan deployment. Untuk paradigma yang relevan adalah event-driven dan program asynchronous programming. Event masuk ke queue, kemudian diproses oleh worker. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan secara asynchronous, tetapi tetap bergantung pada efisiensi worker dan database. Konkurensi ketika banyak worker memproses event secara bersamaan, seharusnya throughput meningkat. Namun jika query database lambat, setiap worker membutuhkan waktu lebih lama jika event masuk lebih cepat daripada event yang sabar diproses. Backlog akan terus bertambah. Contohnya adalah misalnya event masuk 50 per detik, tetapi sistem hanya mampu memproses 10 per detik, maka backlog bertambah sekitar 40 event setiap detik. Semakin lama, kondisi ini berlangsung semakin tinggi, latensi yang dirasakan pengguna. Untuk database, masalah query dapat disebabkan oleh indeks yang tidak tepat, full tab scan, join yang mahal, atau pengambilan data yang terlalu besar. Karena itu, query harus dianalisis menggunakan equation plan dan database profiling. Untuk pipeline, solusinya bukan hanya menambah worker. Jika database adalah bottlenecks, menambah worker justru dapat meningkatkan contention. Pipeline harus menggunakan query optimization, index batching, monitoring query, auto-scaling,
yang terkontrol, dan KPD planning. Best practice testing juga harus mencakup performance testing dan load testing, bukan hanya fungsional testing. Monitoring perlu melihat base 95 dan base 99 latency, GUI depth, stock spot, database, GPU, dan connection pool. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.